Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satukan hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan, dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 101 ayat 2 dan 3. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Setiap kita sebagai orang percaya tentu menginginkan dapat hidup kudus, hidup yang tak bercela di hadapan Allah. Sebagian dari kita telah berjuang keras agar dapat hidup sedemikian. Namun beberapa juga masih bingung bagaimana caranya agar hidup tak bercela dan dari mana memulainya. Bila kita masih mencari-cari cara memulai hidup benar di hadapan Allah, maka Mazmur yang kita baca pagi ini dapat menjadi panutan. Hidup yang tak bercela diawali dari hati yang paling dalam, yakni hati yang merindukan Tuhan. Dalam Mazmur tersebut, Daud mengungkapkan kerinduannya akan Tuhan dengan sebuah pertanyaan dan sekaligus harapan. Bilakah engkau datang kepadaku? Tanpa kerinduan akan Tuhan ini, mustahil kita dapat terdorong untuk hidup tak bercela, karena Allah adalah kudus dan Ia berkenan pada kekudusan. Ada firman yang mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi, modal awal adalah kerinduan akan Tuhan. Pemazmur dalam bagian ini juga mengungkapkan bahwa hidup tak bercela itu dilakukannya di dalam rumahnya. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk berlaku baik ketika di luar rumah, sebab ada pengawasan sosial, yakni orang-orang yang mengamati perilaku kita. Kita pun cenderung ingin tampil baik di hadapan orang lain. Berbeda halnya ketika ada di dalam rumah. Kita memiliki kuasa penuh di sana. Di dalam rumah kita dapat melakukan segala sesuatu, karena rumah adalah teritorial di mana kita adalah penguasanya. Lebih-lebih, di dalam rumah kita tidak ada orang lain yang akan menilai. Bagian berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah kalimat yang dinyatakan di ayat 3, yakni tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perkara dursila dalam terjemahan lain disebut hal yang tidak jujur, hal yang jahat, hal yang tidak layak, dan lain-lain serupa itu. Saat ini sangat mudah bagi kita tergoda untuk menaruh perkara dursila ini di depan mata melalui gadget kita. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa ujian untuk integritas dan kesucian kita adalah ketika kita sendirian di dalam kamar yang tertutup dan kita leluasa melakukan apapun. Akankah di sana kita dapat mempertahankan kekudusan? Tayangan apa yang kita pilih untuk dilihat pada HP atau laptop kita? Dengan mesin pencari di internet, situs-situs apa yang kita kunjungi? Perlu kita tahu bahwa semua bentuk pornografi dapat kita sebut sebagai perkara dursila. Saudaraku, inilah hal yang dapat kita lakukan untuk mengejar hidup tak bercela. Mulailah dari dalam rumah dan bangkitkan kerinduan akan Tuhan, serta jauhkan mata kita dari perkara-perkara yang tidak kudus. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa,
sarapan.